Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan utusan paling mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka hingga hari pembalasan kelak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Purwokerto, Bapak Ibu Guru dan staf-staf karyawan, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada sore hari ini, saya akan membawakan sebuah kultum yang bertemakan makna puasa di bulan Ramadan. Puasa sendiri itu artinya menahan. Menahan dari lapar dan dahaga, mulai dari matahari terbit hingga matahari tenggelam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman semuanya, dari ayat di atas saja sudah terpampang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Dan ingatlah bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi mengapa? Mengapa sih kita dengan mudahnya justru malah meninggalkan puasa Ramadan? Mengapa kita dengan mudahnya membatalkan puasa hanya karena merasa sedikit lapar? Mengapa kita dengan mudahnya tidak berpuasa dan justru malah bermalas-malasan tanpa rasa cemas sama sekali? Padahal sungguh, puasa Ramadan itu ibarat sajian ilahi, di mana kita, para umat Islam, adalah tamu istimewa yang memakan sajian itu. Dan pada saat itu, Rasulullah SAW bersabda, nafasnya orang yang berpuasa itu ibarat tasbih, tidurnya laksana ibadah, dan doa-doanya insya Allah akan dikabulkan. Jadi dengan berpuasa kita bisa memahami banyak hal, seperti mensyukuri nikmat, dan lebih memahami tentang arti dari sebuah makanan. Dulu waktu saya masih kecil, waktu saya duduk di bangku SD, saya termasuk orang-orang yang menyepelekan makanan. Saya termasuk orang-orang yang selalu membuang dan memubazirkan makanan. Pernah suatu ketika ibu saya memasakkan saya sesuatu, dan saya tidak habis memakannya. Bahkan saya malah membuang makanan itu ke tempat sampah. Tak jarang ibu saya memarahi saya pada waktu itu. Dan ibu saya berkata pada waktu itu, kamu tidak seharusnya membuang makanan seperti itu. Lihatlah orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan. Orang-orang di jalanan yang kelaparan. Kamu seharusnya menghabiskan makanan itu. Karena pada waktu itu saya masih di bangku SD, saya belum memahami tentang orang-orang di luar sana yang kelaparan. Saya pikir semua orang bisa mendapatkan makanan yang setimpal. Hingga tibalah waktu bulan Ramadan. Saya benar-benar merasa kelaparan pada waktu di tengah hari. Dan terpikirkan oleh saya pada waktu itu tentang makanan yang pernah saya buang waktu itu. Terasa saya ingin mengambilnya lagi dan memakannya. Karena memang terasa sangat melemaskan. Pada waktu itu saya belajar bahwasanya manusia itu memang kuat. Tapi sekuat-kuatnya manusia, kalau tidak makan, pasti akan merasakan lemas. Dan pada waktu itu saya juga belajar tentang kita tidak boleh menyepelekan arti dari makanan. Karena air putih yang tidak ada rasanya saja pada saat bulan puasa akan terlihat sangat spesial. Bahkan lebih spesial daripada dia. Dan pisang goreng saja yang sangat kecil akan terasa sangat mengenyangkan pada waktu kita berbuka puasa. Kita merasakan nikmat yang begitu besar. Oleh karena itu, pada waktu saya duduk di bangku SD, saya belajar bahwasanya paling tidak dengan berpuasa, kita bisa merasakan lapar. Merasakan betapa sakitnya orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan. Merasakan betapa lemahnya mereka yang tidak bisa membeli makanan. Hanya untuk mengisi perut mereka. Kita bisa lebih bersyukur lagi dengan melaksanakan puasa Ramadan. Memahami tentang arti dari kekuatan sejati, yaitu dari hati. Dengan memahami orang-orang di sekeliling kita yang tidak bisa makan di jalanan, kita jadi mengerti tentang rasa simpati dan empati. Tapi teman-teman, apakah bulan Ramadan hanya mengajarkan kepada kita tentang menahan lapar dan dahaga?
Tentu saja tidak, teman-teman. Bulan Ramadan bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk merenungkan sejenak makna dari berpuasa. Puasa mengajarkan kepada kita tentang menahan hawa nafsu, menjaga dari perbuatan-perbuatan yang kotor, seperti berbicara toksik, berbicara yang mengejek orang lain, dan lain-lainnya. Dan puasa mengajarkan kepada kita tentang berbuat baik, simpati dan empati. Puasa juga mengajarkan kepada kita tentang memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan ampunan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Diawali dengan bismillah, menyambut bulan dengan penuh berkah, mari perkuat iman dan takwa, semoga diampunkan segala dosa. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Aditya Pertama Putra dan selamat berbuka. Stay classy. Teman-teman, marilah kita tutup acara kultum pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.